Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, puji Tuhan kalau kita semua dalam lindungan kasih Tuhan, dan kita masih dapat beribadah meskipun secara online. Mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan NKB 5, Seluruh Dunia, Hai Nyanyikanlah. Kebaktian minggu ini terjadi karena kuasa kasih Tuhan Allah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah secara online pada hari ini dengan tema diutus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri diutus memberitakan belas kasih Allah dalam rangka menyatakan Injil Kerajaan Allah. Maka para pengikutnya dipanggil untuk turut serta memberitakan Injil Kerajaan Allah. Siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, profesi, gender, dimanapun dan kapanpun, semua dipanggil menjadi utusan Allah untuk menyatakan belas kasih-Nya. So
Marilah saudara, kita akan sama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang terus memberkati kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan yang sudah memberikan kehidupan dan pemeliharaan dalam kehidupan ini. Kami bersama-sama Tuhan pada saat ini datang di hadapan untuk mengucap syukur, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah daring ini. Dan kami menyadari Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Tetapi Tuhan, kasih-Mu seringkali tidak kami balas dengan mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Tapi Engkau tahu dalam kehidupan kami sering kami tidak melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bahkan kami juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik melalui pikiran kami, melalui tutur kata kami, dan tindakan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mau mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh disucikan dan dilayakkan di hadapan-Mu untuk boleh menyembah dan memuji-Mu. Dan kami mohon ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu tetap tinggal di dalam hati kami, membimbing kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan tuntunlah kami dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kepada kami hikmat untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan bahkan mampukan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, ya Bapa dan Roh Kudus. Amin. Marilah saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca dari Injil Yesus Kristus yang tertulis di dalam Matius 9
ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih-Nya kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomius, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia kita yang bukan saja mendengar firman Allah, tapi yang juga meliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, kata-kata kelihatannya sederhana, tetapi dapat memberi pengaruh dan dampak yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dengan perkataan yang baik, kita dapat menjalin komunikasi dan bahkan persahabatan. Tetapi dengan kata-kata yang buruk, persahabatan yang sudah bertahun-tahun dibangun, bisa retak dan bahkan hancur. Bahkan dua bangsa atau bisa terlibat dalam perang besar karena perkataan. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita menjaga dan menggunakan perkataan kita dengan sebaik-baiknya. Oleh karena begitu pentingnya, seorang filsuf Yunani yang bernama Demosthenes tahun 384 sebelum Masehi sampai dengan 322 sebelum Masehi memiliki kekurangan sejak kecil dalam berbicara. Tetapi saudara, dia melatih diri dengan pergi ke pantai, menaruh kerikil dalam mulutnya, dan berusaha berbicara dengan ucapan yang jelas dan keras untuk mengatasi suara gemuruh ombak. Dan dengan latihannya itu, saudara, dia menjadi seorang retorik di kerajaan Yunani kuno yang berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini mengisahkan tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan pada awal pelayanannya. Dikatakan di sana Tuhan Yesus pergi ke rumah ibadah untuk mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Ini menunjukkan betapa pentingnya pekerjaan mengabarkan atau memberitakan Kerajaan Allah dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dalam karyanya memberitakan Injil, Tuhan Yesus begitu luar biasa. Bahkan saudara di dalam Lukas 4 ayat yang ke-36 dikatakan, dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat. Dan mereka pun keluar. Kita melihat saudara betapa luar biasanya Tuhan Yesus itu mengajar banyak orang. Memberikan pengaruh yang luar biasa dengan perkataannya. Dan pekerjaan pemberitaan Injil ini menjadi fokus yang terutama di dalam kehidupannya. Dan ketika Tuhan Yesus diminta untuk tetap tinggal di Kapernaum untuk menyembuhkan orang-orang di sana, saudara, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, juga ke kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Jadi saudara, sekali lagi Tuhan Yesus sendiri melihat bahwa pekerjaan untuk memberitakan atau mengajarkan Kerajaan Surga adalah sesuatu yang penting sekali dan harus dilakukan olehnya dalam kehidupannya di dunia. Dan juga murid-muridnya. Ini yang perlu kita catat pertama. Yang kedua saudara, di dalam Matius 9 ayat yang ke-36. Dikatakan di sana, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, menurut saya inilah yang menjadi kunci keberhasilan Tuhan Yesus dalam memberitakan Injil Kerajaan Surga. Karena apa? Karena didasari oleh hatinya yang penuh belas kasihan. Compassion atau bela rasa. Tuhan Yesus mampu dan bersedia bersatu rasa dengan pergumulan hidup orang banyak tersebut. Ia mau mendengar dan memahami apa yang dialami dan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang tersebut. Sehingga apa yang ia ajarkan begitu mendarat dalam hati orang-orang yang mendengarkannya. Pengajaran Yesus sungguh-sungguh menjawab akan situasi dan kebutuhan pergumulan mereka. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, di dalam Matius 10 ayat yang pertama sampai dengan 4, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan mengutus mereka untuk memberitakan Kerajaan Surga kepada umat Tuhan. Tuhan Yesus mengungkapkan kepada mereka bahwa banyak tuaian tetapi pekerja sedikit. Mengabarkan Kerajaan Allah berarti bukan hanya urusan Tuhan Yesus saja, tetapi juga urusan murid-muridnya sekarang. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya terlibat di dalam pemberitaan Kerajaan Allah. Seperti Tuhan Yesus yang memberitakan Kerajaan Allah yang didasari oleh hati yang berbela rasa. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus juga diutus untuk mengabarkan kabar baik atau Injil Kerajaan Allah itu pada dunia dengan didasari perhatian, bela rasa, belas kasih. Tuhan Yesus mengajak kita untuk memperhatikan akan kehidupan umat manusia. Banyak orang yang tidak mengerti arah dan tujuan hidup mereka. Mereka seperti domba-domba yang terhilang.
Mereka mengalami kelaparan, kehausan akan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Keselamatan hidup mereka terancam oleh banyaknya tipu dan godaan dan ganasnya pencobaan-pencobaan dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu saudara, murid-muridnya dan kita juga diminta untuk menyatakan kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan umat manusia. Membawa keselamatan, damai sejahtera, dan kehidupan yang kekal bagi orang banyak itu. Saudara, pertanyaan bagi kita, sudahkah saudara menjawab dan ikut serta dalam panggilan pengutusan Tuhan Yesus? Adakah hati saudara dipenuhi oleh belas kasih kepada orang-orang banyak di sekeliling saudara yang belum mengenal kasih Tuhan? Adakah hati saudara tidak tergugah untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka, sehingga mereka boleh mengenal Yesus Kristus dan mengalami keselamatan daripada Tuhan? Saudara, kita dipanggil untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, satu hal lagi yang penting dalam pekabaran Injil Kerajaan Allah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya, sehingga dapat diterima oleh orang banyak. Saudara, dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, Tuhan Yesus tidak hanya memberitakan dengan kata-kata saja, atau kata-kata yang kosong, tetapi juga dengan perbuatan nyata. Ada bukti-bukti kerja nyata dalam kehidupan dan karya Tuhan Yesus. Bahkan murid-muridnya juga diberi kuasa untuk melakukan berbagai mujizat dan perbuatan ajaib yang menjawab kebutuhan dan pergumulan umat manusia dalam dunia pada saat itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, beberapa tahun ini kita dapat bersyukur dan melihat kemajuan signifikan yang terjadi pada bangsa dan negara kita Indonesia. Banyak perubahan kebijakan pemerintah Indonesia sekarang yang telah diambil untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Tapi saudara, rupanya masih juga ada beberapa orang yang tidak puas dengan kinerja pemerintah saat ini. Dan saya rasa hal itu adalah wajar saja. Karena tidak mungkin pemerintah memenuhi semua kemauan rakyatnya. Tetapi yang tidak wajar adalah ternyata orang-orang yang mengkritik itu sesungguhnya orang-orang yang dulunya pernah menjadi pemimpin juga. Dan ternyata pada masanya mereka tidak melakukan apa-apa. Jadi dapat dikatakan bahwa mereka hanya banyak bicara, tidak punya aksi nyata. Dalam ejekan bahasa Jawa sering muncul istilah gajah diblangkoni. Artinya iso koja nanging ra iso nglakoni. Bisa berkata-kata tapi tidak bisa menjalankan apa yang dikatakan. Tetapi saudara, bahaya NATO ini, no action, talk only, tidak ada aksi, hanya bicara saja. Bisa terjadi pada siapapun, termasuk pada orang-orang percaya, gerejanya. Gereja sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang seharusnya juga dipanggil dan diutus Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah dalam dunia. Ternyata gereja tidak melakukan apa-apa. Gereja asik dengan dirinya sendiri dan tidak melakukan perbuatan nyata. Saudara, gereja harus menjawab apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan umat manusia pada masa kini. Dalam sejarah gereja, gereja hadir dengan misinya dalam bidang kesehatan, mendirikan rumah sakit dan mengutus dokter-dokter untuk turut mengusahakan kesehatan hidup masyarakat di sekitarnya.
Dalam bidang pendidikan, gereja juga mendirikan sekolah-sekolah, bahkan universitas, untuk turut mencerdaskan kehidupan generasi masa depan bangsa. Di bidang hukum, di bidang budaya, ekonomi, gereja juga melakukan aksinya. Semua bidang itu harus dikerjakan. Saudara, kita bersyukur GKI Lasem punya sekolah Dorcas. Dari tingkat PAUD sampai dengan SMP. Sekolah ini adalah sebuah ladang pelayanan bagi kita untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Di mana kita ikut serta mencerdaskan kehidupan masyarakat Kota Lasem dan sekitarnya. Saudara, pekerjaan ini tidak mudah. Kita perlu mengusahakan itu dengan segenap hati, sehingga sungguh-sungguh kehadiran gereja dengan sekolah Kristen Dorcas itu dapat memberi manfaat yang arti bagi kehidupan masyarakat kita di sini. Saudara, saya mau mengakhiri dengan sebuah kisah. Pada suatu ketika, saudara, ada seseorang yang datang kepada Ibu Teresa, bawa seorang bapak dari jalanan yang setengah tubuhnya sudah dimakan belatung. Ketika dia sampai ke rumah perawatan Bu Teresa, saudara, dan dirawat di sana. Ketika dia mau meninggal, saudara, dia berkata kepada Ibu Teresa, "Saya telah hidup di jalanan seperti seorang binatang. Sekarang saya dapat meninggal seperti seorang malaikat yang dicintai dan dirawat." Saudara, di sini mau memperlihatkan betapa apa yang dilakukan, kebaikan, kemurahan hati, pelayanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak sia-sia. Itu sungguh-sungguh menyejukkan hati dan melegakan hati setiap orang yang mendapatkan kasih itu. Tapi saudara, yang lebih menarik lagi, Ibu Teresa justru berkata demikian. Ketika dia ditanya oleh para wartawan dalam pelayanannya, saudara, dia justru berkata demikian. "Saya begitu yakin bahwa semua orang yang meninggal di tempat kami sudah berada di surga. Mereka itu sungguh-sungguh orang-orang kudus. Mereka adalah tanda kehadiran Allah pada masa kini." Saudara, kita ingat Tuhan Yesus yang berkata, "Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum." Saudara, ketika kita menjumpai orang yang membutuhkan, justru kadangkala itu adalah tanda atau sapaan Tuhan. Marilah kita menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, sekaligus berjumpa dengan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad, marilah dengan berdiri kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, apabila saudara rindu memberi persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan, silahkan saudara mengumpulkan persembahan saudara di rumah masing-masing, dan kita akan bawa persembahan itu ke rumah Tuhan bersama-sama besok pada saat kita dapat kembali beribadah di gereja. Atau saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem, Bank Mandiri 135 009 013 0871. Sebagai dasar persembahan kita saat ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari saudara, kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa-doa kita. Ya Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami bersama-sama bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami, menegur kami sebagai murid-murid-Mu untuk melakukan apa yang menjadi tugas panggilan kami. Memberitakan akan kabar baik, kan Injil Kerajaan Allah pada dunia ini. Dan ya Tuhan, karena itu mampukanlah kami juga untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Kami saat ini juga bersyukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan di rumah kami masing-masing sebagai ungkapan syukur kami akan berkat-berkat-Mu yang telah kami terima di dalam kehidupan ini. Dan kami mohon ya Tuhan, Kau yang memberkati sehingga persembahan itu boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan tolonglah kami juga untuk mempersembahkan kehidupan kami, waktu kami, tenaga kami, pikiran kami, untuk juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami mohon mampukanlah kami untuk mengungkapkan syukur kami dengan kehidupan kami.
Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang peduli pada GKI Lasem, yang memberi persembahan dari jauh. Tuhan yang biarlah terus memberkati akan kehidupan mereka. Tuhan yang biarlah melimpahkan akan berkat anugerah-Mu kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi dan kondisi pada saat ini, terutama pada bangsa dan negara kami, di mana kami harus masih berjuang melawan COVID-19. Tuhan, kami sungguh mohon, kiranya Engkau yang menolong kami, memberkati kami di dalam perjuangan kami ini. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh melewati akan pandemi ini dengan perlindungan dan anugerah dan rahmat-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau yang terus juga menolong para dokter dan juga para medis, tim yang ada di garis depan dari orang-orang yang menangani COVID-19. Tuhan yang berikan kepada mereka perlindungan, Tuhan yang beri selalu kepada mereka kesehatan. Dan kami mohon Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati akan segala pekerjaan-pekerjaan mereka, sehingga sungguh-sungguh pekerjaan mereka dapat mendatangkan berkat bagi orang-orang yang dirawat, membawa kesembuhan bagi mereka, sehingga banyak orang yang terselamatkan melalui karya para dokter dan tim medis. Kami mohon Tuhan berkati juga para aparatur negara, dari pemerintah pusat sampai daerah. Berilah Tuhan kepada mereka kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan-keputusan, sehingga apa yang dilakukan itu adalah yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Mampukanlah mereka Tuhan dengan hikmat-Mu dapat mengatasi akan pandemi ini dan juga dampak-dampaknya baik secara ekonomi maupun sosial. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Lasem. Tuhan yang beri berkat-Mu selalu di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Tuhan yang cukupkan akan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tidak mudah Tuhan kami harus melewati pandemi ini. Tapi kami percaya akan kasih setia-Mu, akan pemeliharaan-Mu. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami juga mohon Tuhan, biarlah Engkau tetap kuatkan iman, pengharapan, dan kasih mereka kepada-Mu. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini, kami tidak bisa berkumpul di gereja Tuhan untuk beribadah, tetapi harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberkati akan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, mereka boleh tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Suprapti. Kami mau berdoa untuk Ibu Samuel. Kami mau berdoa untuk Ibu Sustri. Kami mau berdoa untuk Bapak Bunto Karno. Kami juga berdoa untuk Ibu Weni Rosalinda, Saudara Tiara, dan saudara kami yang berusia lanjut. Kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Mercis, Ibu Ngyok, Ibu Christine, Ibu Mariana, Ibu Sukarti, Bapak Edi Hartono, Bapak Tan Guan Ling. Tuhan yang tetap hadir di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang berikan kepada mereka kesehatan. Dan kami terus berdoa, biarlah iman mereka tetap boleh Tuhan kuatkan selalu. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sampaikan kabar baik.
bebaskan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahu rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita semua adalah utusan Allah yang dipanggil untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah melalui pekerjaan, keluarga, dan berbagai hal yang kita lakukan. Biarlah semuanya kita gunakan untuk mempersaksikan kasih Allah. Marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan saudara, agar mampu membagikan cinta kasih Tuhan di bumi, sekarang dan selama-lamanya. Amin.